Ya, masih membedah seputar program ekonomi Capres 2019 dan masih bersama Ibu Nina Sapti Triaswati, ekonom UI, dan juga Bima Yudhistira, ekonom Indef. Ya, Bu Nina, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi kita sudah baca apa sih visi misi gitu ya. Banyak sekali kalau kita lihat visi misinya, tapi pada intinya kalau kita lihat semuanya bicara ekonomi berkeadilan ya, kesejahteraan masyarakat gitu. Sebenarnya apa sih definisi ekonomi berkeadilan gitu? Karena orang jadi mau tahu, sehingga orang tuh bisa menuntut, kok saya belum adil gitu, merasa tidak adil kan gitu. Apa Mbak Nina? Ya, kalau di ilmu ekonomi itu ada 4 hal bicara tentang keadilan, itu bisa ya? 4 hal. Yang pertama egaliter, setiap kepala dapat subsidi yang sama, gitu kira-kira. Yang kedua Rawlsian, yang paling sedih nasibnya lah, yang paling poor gitu biasanya, yang dibantu gitu, yang lain ya tidak prioritas kira-kira begitu. Jadi itu Rawlsian. Lalu ada lagi market, ya siapa kuat dia yang dapat gitu. Dan yang terakhir welfare ya, yang menaikkan secara rata-rata kesejahteraan. Nah kalau kita lihat ini berjalan bersama-sama begitu. Jadi orang memakai kata berkeadilan itu pindah-pindah topik gitu. Kalau kepada poor dia pakai poor. Lalu siapa kuat dia dapat, ya kita lihat aja subsidi itu jatuhnya kepada yang kuat atau ya siapa yang paling pandai melobi kan di dalam. Kalau kita lihat kita petakan itu siapa sih yang kebagian. Ya tadi udah disebut contoh BBM gitu, itu kita sudah tahu kalau BBM kan kalau di katakanlah penggunanya siapa gitu kan? Disubsidi itu yang kena adalah orang yang menikmati memakai BBM. Kalau nggak pakai dia pasti nggak kebagian. Jadi dia bukan lagi Rawlsian, dia bukan membantu yang poor. Kalau yang poor itu yang Rawlsian, yang pada umumnya yang diangkat dalam ide berkeadilan yang paling nasibnya paling buruk yaitu yang poor. Itu yang dibantu begitu ya. Jadi secara rata-rata tapi kalau kita bagi menjadi 4 kategori masyarakat ya Mbak Nina ya. Ada orang yang kaya sekali, kita udah punya 50 juta orang. Ada yang namanya kelas menengah, hampir 100 juta orang. Terus ada hampir miskin dan miskin kan. Nah kalau kita bicara ekonomi berkeadilan kan setiap 4 kategori ini berbeda dong dalam mengatakan adil. Itu gimana? Justru itu yang saya ingin katakan, bahwa di dalam teorinya ekonomi sendiri kita ada 4 sudut pandang tentang keadilan, 4 macam. Nah begitu diterapkan dalam policy, dalam kebijakan, maka pindah-pindah. Jadi kalau kita bicara membagi uang buat rakyat miskin, dia pakai yang the poor gitu kan, Rawlsian. Begitu dia bicara tentang menaikkan industri, bantulah yang menarik trickle down effect kan, yang akan menarik, yang dibantu orang kaya. Kenapa? Karena dibuat kemudahan-kemudahan, apakah impor, apakah ekspor gitu. Melalui kebijakan. Ya, berbagai kebijakan. Jadi kita lihat loh, pindah topik dia kan. Dan itu kalau kita lihat, padahal secara rata-rata biasanya yang dipakai itu harusnya yang terbanyak yang Rawlsian, yang the poor, yang paling sedih nasibnya, yang paling tidak mampu. Perlu dibantu ya, kalau yang lain kan bisa menghidupi dirinya sendiri begitu ya. Betul. Bahkan tadi kalau pakai kata berkeadilan lalu menguntungkan bagi masyarakat, lagi-lagi kita bertanya masyarakat yang mana begitu kan, sama juga adil makmur buat masyarakat. Jadi kalau kita bicara pemerataan, ada kata kunci di sini, pemerataan. Nah, maka kita biasanya bagi kategori terhadap 5 kelompok poor, tadi yang disebut hampir ada near poor begitu kan. Jadi 20% lah kita bagi, katakan sekitar yang the poorest 20%, lalu 20% berikutnya sampai yang paling kaya 20%. Nah, kalau kita lihat seperti itu, pasti mereka tuh sebetulnya menikmati dalam bentuk sendiri-sendiri gitu. Jadi tadi saya katakan perbedaan ya. Oke. Nah, jadi, kalau setiap capres itu kita lihat selalu kan ingin populis dalam membuat yang namanya program kerja, terutama di ekonomi gitu ya. Nah, populis ini seringkali mengorbankan sesuatu, entah itu APBN kita habis hanya untuk bagi-bagi uang misalnya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang benar nggak sih sebenarnya mereka itu melakukan itu dan akhirnya bisa mengorbankan mungkin pemerintah berikutnya atau mengorbankan rakyat pada masa yang akan datang dengan kepopulisannya itu gimana? Ya, justru ingin saya katakan tidak ada yang bisa disalahkan kalau dia memakai kata-kata populis tadi, karena dia katakan kita membantu orang yang miskin kok. Diperlukan anggaran sosial untuk kesehatan. Katakan BPJS itu kan banyak sekali, near poor ya, dihitung 100 juta begitu kira-kira. Bantuannya sekitar 80 juta sampai antara 90 bisa 100 itu sekarang. Artinya yang poorestnya aja sih nggak segitu, 30-an juta misalnya. Tetapi yang ke atasnya near poor-nya bisa 2 kali lipat. Jadi akhirnya terbantulah definisi miskin dalam lebih luas, 100 juta. Lalu kita bilang, loh ini udah nggak ada poorest. Ya nggak apa-apa, ini anggaran sosial penting. Anggaran pendidikan sama, gratis sekolah. Loh gratis itu yang kaya juga kebagian. Betul. Jadi saya mau tanya merata, ya, apa yang dikatakan Mbak Nina tadi ini menyebabkan juga ada yang namanya perilaku moral hazard gitu. Nah, jadi kita juga sebenarnya mesti hati-hati juga dalam program ekonomi itu, jangan juga menimbulkan moral hazard yang sebenarnya akan merugikan. Kan kita sebagai pembayar pajak juga merasa bahwa wah kalau penggunaannya nggak tepat sasaran, pembayar pajak juga jadi malas. Nah, gimana nih?
ada kaitannya tadi? Iya, kalau saya sih ngeliatnya begini nih. Jadi kayak subsidi energi itu 2014 sampai 2017 itu di-cut 58% kira-kira, ada penurunan. Katanya dibuat untuk pindah ke infrastruktur. Betul. Ataupun belanja-belanja yang sifatnya produktif. Lain ya. Nah itu tapi karena ada political budget cycle ya, mendekati pemilu, sebenarnya kan tanda-tanda pelemahan ekonomi itu rata-rata target pertumbuhan ekonomi 7% tidak akan tercapai sampai 2019 tuh sudah tercium sebenarnya pada waktu 2015 di mana harga komoditasnya kan turun. Iya, iya. Nah, tapi kan nggak diakui terjadi pelemahan ekonomi ya. Kita nggak bisa bilang daya beli melemah. Katakanlah konsumsi rumah tangganya cenderung kemudian agak tumbuh tapi rendah. Nah, tapi kemudian sampai di tahun 2018 ini kita lihat, dan 2019 tiba-tiba semua berteriak harus menjaga daya beli, kemudian subsidi energinya ditambah lagi, gitu ya. Jadi sekitar 150-an triliun ya. Nah ini kan ini menunjukkan sebenarnya reformasi struktural seperti apa yang sebenarnya kita inginkan, gitu ya. Ini yang kemudian menimbulkan juga kebingungan pada voters, gitu. Dan akhirnya berkesimpulan semua presiden sama. Ya. Tidak ada bedanya, pasti populis ya, gitu ya selalu. Bedanya kalau dulu ada BLT gitu ya, kemudian sekarang namanya PKH, ganti bansos. Dianggapnya lebih segmented kepada the poor tadi. Tapi political budget cycle itu konsekuensi dari demokrasi kita yang 5 tahunan mensyaratkan begitu demokrasi kita. Oke. Nah kalau kita lihat dari program ekonominya tadi ya, salah satu yang menarik itu adalah bicara tentang sumber daya manusia. Padahal kita udah punya dana pendidikan kita kan 20%. Itu untuk hubungannya sebenarnya dengan sumber daya manusia ya. Tapi kalau kita lihat dari struktur SDM kita sekarang, itu belum kelihatan dana yang 400 triliun itu untuk mengakselerate perbaikan daripada ketenaga kerjaan kita gitu. Nah ini gimana nih antara budget yang sudah diberikan? Nah Mbak Nina nih biasanya yang bicara dengan ketenaga kerjaan seperti apa nih Mbak Nina? Ya, angkanya 444 jadi 488 sekarang katakanlah mendekati angka itu untuk 2019. Luar biasa besarnya. 20%. Tapi kan harus lihat bahwa itu anggaran jatuhnya sebagian besar di gaji guru. Jadi yang betul-betul operasional mungkin tidak sebesar itu, mungkin 1/3 atau 1/4 begitu ya. Bayangan saya proporsionalnya tergantung daerah masing-masing bagaimana mengalokasikan dana yang di luar gaji gitu ya. Jadi hati-hati sekali menganalisis sumber daya manusianya. Nah, yang paling penting di sini sebetulnya efektivitas dari penggunaan anggaran. Yang tadi untuk apa? Kalau untuknya tenaga kerja, ya lain ceritanya. Karena yang kita lihat antara pendidikan dengan tenaga kerja itu tidak sinkron. Nah, ini anggarannya sama apa enggak? Atau berbeda nih? Kalau anggaran tenaga kerja kan ceknya tenaga kerja. Kalau ini kan pendidikan itu biasanya jatuhnya ke katakanlah SD, SMP, SMA, universitas sampai sekolah dinas. Kedinasan yang ada di masing-masing kementerian. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, anggaran murni pendidikan tidak spesifik untuk ketenaga kerjaan, kecuali didesain di dalam kurikulum dari sekolah-sekolah itu untuk bisa cari lapangan kerja. Jadi kalau ada gitu, efektivitas yang beda. Betul. Gitu. Nah kalau gitu misalnya mereka ini dua-duanya kan capresnya bicara tentang kualitas sumber daya manusia ya. Menurut Mbak Nina apa sih yang bisa digunakan dengan anggaran itu agar cepat tercapainya gitu? Karena kalau nunggu satu generasi kan kelamaan gitu. Jadi dengan program itu apa kira-kira yang mesti dilakukan? Sudah pasti kita harus lihat revitalisasi sekolah universitas yang sifatnya schooling dan yang non schooling. Jadi kalau di negara seperti yang negara maju itu mereka menyiapkan juga pelatihan yang bagus gitu. Nah di Indonesia memang ada anggaran pelatihan tadi, tapi tadi di tenaga kerja gitu ya. Sektornya di ketenaga kerjaan yang anggaran pendidikan yang di sini. Jadi kalau di anggaran pendidikan yang tadi 20% yang bisa dilakukan itu kan perbaikan kurikulumnya. Dan guru-guru yang melakukan dan siap pakai lah ya. Jadi gini, proses mendidiknya itu bukan hanya mengganti kurikulum lalu selesai, tetapi mengganti kurikulum, guru, peralatan, fasilitas. Karena kalau hanya kurikulum itu hanya di atas kertasnya, tapi begitu yang melaksanakan guru belum tentu. Jadi misalnya bahasa Inggris atau internasionalisasi dari kebutuhan kita kan pasar global. Kita mau Indonesia lebih menjual pariwisata, katakan begitu. Berarti harus bisa berbahasa Inggris atau berbahasa internasional. Bagaimana melakukannya? Kalau gurunya sendiri tidak mampu berbahasa internasional. Jadi walaupun dipaksa jadi itu menjadi problem ya. Ya, jadi kita lihat ini contoh-contoh yang kecil yang sifatnya efektivitas. Sama tadi kalau disebut vokasi. Vokasi itu untuk lapangan kerja katanya. Kan ada SMK ya kita menengah kejuruan.
Tapi kalau kita lihat petanya di SMK, itu pun juga terbatas SMK yang berkualitas. Iya, betul. Mungkin hanya 10%, 20% aja. Yang lainnya itu tanda tanya. Nah, ini kalau ini menarik. Nggak bisa kerja juga. Iya, betul. Gitu terkait dengan SDM nih, menarik sekali. Kenapa? Akan terjadi disruption. Ya, di mana disruption itu adalah nanti orang yang sekarang sudah bekerja tidak akan kepakai, tapi orang yang punya keahlian yang akan terpakai. Betul. Nah, ini ada hubungan dengan SDM yang harus berubah keahliannya gitu. Gimana nih? Dikaitkan dengan 4.0 ya, teknologi gitu. Nah, ini nanti apa yang dikatakan Mbak Nina tadi menjadi tidak cocok lagi dong. Apa ya komentarnya? 13 perusahaan startup yang besar di Amerika Serikat, termasuk di dalamnya ada Facebook, kemudian ada Apple juga. Itu sekarang tidak membutuhkan ijazah. Oh. Jadi skill apa yang kemudian kita tawarkan, asesmennya berdasarkan itu, bukan lagi kemudian berdasarkan ijazah. Jadi ijazah bahkan itu ini juga bahaya nih. Ya. Kita siapkan kemudian perguruan tinggi, sekolah vokasi juga. Bisa jadi kemudian ketika skill setnya nggak sama dengan industri yang dibutuhkan, berkembang ke arah digital, ya akan tercipta pengangguran yang terdidik. Begitu juga ada kritik tentang sekolah vokasi misalkan. Nah, bagaimana kemudian sekolah vokasi menciptakan teknik mesin gitu ya, kemudian mau bekerja di industri otomotifnya akan move kepada industri yang robotik, cyber physical robotik ya, artificial intelligence juga dong berarti orangnya. Nah, ini jadi sebelum mengarah ke sana, sebelum kita senang dengan ayo sekolah vokasi, dia harus dilihat dulu skill setnya kebutuhannya apa ya. Yang berubah. Jadi kalau melihat dari capres dari SDM ini kelihatannya belum kelihatan arahnya kemana ya, hanya bicara tentang umum bahwa pokoknya SDM-nya harus lebih baik gitu ya, atau berkualitas gitu ya. Oke, nanti di segmen berikutnya saya juga akan bertanya tentang ini kan tantangan kita dalam soal ekonomi itu adalah mengentaskan kemiskinan ya, satu. Terus yang kedua kita lihat juga daya saing, yang dua-duanya juga capres ini bicara. Nah, daya saing itu kita mau ke arah mana gitu, karena belum dijelaskan daya saing itu strateginya apa. Tapi kita harus break lagi, tetaplah di Economic Lounge with Ise.